striker murni teman-teman, kita sulit untuk mendapatkan kemenangan dalam setiap laga pertandingan. Ini poin plusnya teman-teman. Di luar daripada keputusan yang bisa dikatakan bullshit, keputusan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, kita telah menonton pertandingan tadi malam, yang mana timnas Indonesia U23 ini dikalahkan oleh tuan rumah Qatar dengan skor 2-0, membuat pecinta timnas Indonesia, bahkan hampir seluruh pengamat sepak bola ini bersepakat yang mana timnas Qatar ini menang disebabkan bantuan daripada wasit, karena gol pertama di menit 40 plus teman-teman itu disebabkan adu penalti. Kemudian gol kedua di babak kedua sebab kesalahan Witan, kemudian membuat pelanggaran dan dihukum dengan tendangan yang super cantik. Pemain-pemain kita mendapatkan 2 kartu merah, sehingga tidak sedikit netizen Indonesia ini membanjiri kolom komentar AFC ini dengan kolom komentar hinaan serta bulian kepada wasit Nasrullah. Kepemimpinan wasit Nasrullah ini dinilai oleh pengamat dan netizen Indonesia ini gagal di lapangan dalam memimpin pertandingan antara timnas U23 Qatar dan timnas Indonesia. Tapi teman-teman, saya punya pandangan lain juga terkait kekalahan Indonesia. Jadi poin pertama, kekalahan kita ini, kita tidak mempunyai target man yang bisa dioperkan bola teman-teman untuk menciptakan peluang menjadi gol. Kita lihat teman-teman, timnas Indonesia di beberapa pertandingan kemarin di Piala Asia, timnas Indonesia mendapatkan gol ketika menghadapi Vietnam ini dari penalti. Melawan Irak teman-teman, timnas Indonesia mendapatkan gol dari Sodoran Yakob, kemudian dimanfaatkan oleh Ferdinand. Artinya apa teman-teman? Kita tidak punya striker murni. Gol timnas Indonesia ke gawang Jepang pun sama. Itu sebab lemparan ke dalam, kemudian terjadi blunder dan dimanfaatkan oleh Sandy Walsh. Kita tidak punya target man teman-teman. Di timnas muda kita ini, target man yang sesungguhnya striker murni adalah Ramadan Sananta. Tapi kita tahu Ramadan Sananta ini tidak bisa bersaing di level Asia. Ketika teman-teman Ratnar Oramangun ini dinaturalisasi, maka kita lihat teman-teman permainan Indonesia di kandang Vietnam, kita mampu menciptakan 3 gol. Karena kita punya striker murni teman-teman. Artinya ketika timnas Indonesia punya striker murni, striker yang haus gol, maka lini belakang daripada lawan-lawan kita ini akan fokus ke penyerang. Ketika penyerang murni ini teman-teman bisa memberikan ancaman-ancaman, maka yang akan memanfaatkan peluang ini adalah penyerang-penyerang sayap kita. Tapi hari ini kita tidak punya striker haus gol teman-teman. Dan ini menjadi kelemahan yang bisa dikatakan kelemahan yang luar biasa. Kelemahan yang harus segera dibenahi oleh Pak Ketua Umum. Ketika kita kalah 4-1 atau 5-1 di kandang Irak, satu-satunya gol kita teman-teman adalah gol yang dipersembahkan oleh Saint Patinama. Kualifikasi Piala Dunia bermain di GBK. Satu-satunya gol teman-teman ini bukan diciptakan dari striker murni. Artinya apa? Kita punya kelemahan di situ. Selagi timnas Indonesia tidak mempunyai striker murni teman-teman, kita sulit untuk mendapatkan kemenangan dalam setiap laga pertandingan. Ini poin plusnya teman-teman. Di luar daripada keputusan yang bisa dikatakan bullshit, keputusan yang menjengkelkan kita sebagai pecinta timnas nasional, ini keputusan-keputusan yang dihadirkan, dipertontonkan oleh wasit Nasrullah ini keputusan yang blunder teman-teman. Di luar daripada itu, kita punya masalah adalah striker murni. Sehingga kita dorong Ketua Umum PSSI agar apa? Segera menaturalisasi 3 striker. Usia belasan tahun, usia
20 sampai 22 tahun dan usia matang 25 sampai 27 tahun. Yang bermain di Eropa. Bukan mengecilkan teman-teman pemain lokal kita. Kalau kita lihat pemain-pemain lokal kita kemarin, mereka punya spirit, tapi mereka tidak mempunyai akurasi. Kita lihat beberapa operan panjang dari sayap kanan ke sayap kiri, teman-teman, itu rata-rata teman-teman operan mereka gagal. Bukan mengecilkan pemain-pemain lokal kita, tapi fakta teman-teman, pemain-pemain lokal kita dalam segi passing, akurasi dan lainnya ini masih jauh di bawah teman-teman, jauh di bawah. Nah, semoga Pak Ketua Umum Erick Thohir ini mengambil manfaat dari pertandingan tadi malam, sehingga ada pikiran untuk menaturalisasi 3 pemain. Oke, itu dulu ocehan saya teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.